حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, setorkan dulu pantun yang paling terakhir kemarin. Mulai dari kasyabahil wad'iyya fi isma'i ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna, kemudian sama yang terakhir kemarin yaitu wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Fadhal. Apa? Apa? Ayo salah. Apa? Nah, kita lanjutkan, barakallahu fiik. Sekarang kita masuki halaman 82, simak baik-baik. Qauluhu wa kaftiqarin usila wa fi nuskhatin wa kaftiqarin usila, sama ya. Naam. Wa hadha huwal qismu ar-rabi' min anwa'i syabah. Inilah pembagian keempat dari macam-macam syabah. Macam-macam syabah, keserupaan huruf dengan nama atau keserupaan isim tersebut dengan huruf, yaitu dikenal dengan huwa syabahul iftiqari, yaitu keserupaan yang iftiqari, sama-sama butuh dengan kalimat setelahnya. Huruf itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Huruf itu butuh kepada yang lainnya, nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini isim ini ketika menyerupai huruf dalam hal butuh dengan kalimat setelahnya, maka dia mabni. Paham ya? Maka dia mabni karena ada unsur keserupaan, yaitu asyabahu al-iftiqari, yaitu keserupaan dalam hal apa? Butuhnya kalimat yang setelahnya. Bisa dipahami? Kalau huruf butuh dengan kalimat yang lain, tapi kalau isim ini butuh dengan kalimat setelahnya. Sehingga karena ada keserupaan, apa kaidahnya? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain, dia mengambil hukumnya. Nah, kita lanjutkan. Yakni kaunul kalimati muftaqiratan ila ghairiha iftiqaran asliyan, masyaallah. Yaitu keadaan kata tersebut butuh kepada yang lainnya dengan butuh yang asli. Memang aslinya butuh gitu loh ya. Butuhnya itu bukan karena ada faktor yang lain, tapi memang asli butuh gitu. Bisyarti, dengan syarat antakuna muftaqiratan ila jumlatin. Penting ini. Syaratnya isim tersebut butuh kepada jumlah, butuh pada kalimat. Faham? Li'anal harfa yaftakiru ila jumlatin, karena huruf itu juga butuh pada kalimat. Huruf gak bisa berdiri sendiri. Min gak bisa tiba-tiba min gitu. Fi gak bisa juga sendirian fi gitu. Pasti butuh yang lainnya, ya kan? Ja'a Muhammadun minal masjidi, nah barakallahu fiik, ilal baiti misalkan, atau dhahaba Muhammadun minal baiti ilal masjidi, butuh kalimat yang lain. Nah, ada unsur keserupaan atau tidak berarti? Ayo, na'am. Kita lihat sini. Innal harfa la budda lahu min muta'allaq bi fi'lin aw ma'na. Dikarenakan sesungguhnya huruf itu pasti harus apa? Ada sesuatu yang muta'allaq, yang digantungkan di situ. Imma dengan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Makanya kalau teman huruf tok itu enggak bisa. Bismillah misalkan. Itu pun ada apa? Ada muta'allaqnya. Sesuatu yang digantungkan, yaitu fi'il yang diakhirkan, yang dibuang. Paham ya? Misalkan bismillahi asyrab, bismillahi akul, bismillahi akra, bismillahi
a'malan itu barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Idzan jika demikian, in kana iftiqaruhu asliyan fa huwa mabni, masyaallah. Kalau pada asalnya dia itu butuh, bukan karena faktor yang lainnya, pada asalnya memang dia itu butuh, maka itu mabni. Iftiqarnya itu asli, sejak awal memang butuh, itu mabni. Wa in kana ghaniyan fa huwa mu'rabun. Kalau seandainya dia itu ghaniyan, cukup, enggak butuh, cukup, nah barakallahu fiik, enggak butuh dengan yang lainnya, berarti apa? Berarti dia mu'rab. Karena dia mabni itu karena butuh dengan yang lainnya. Berarti kalau enggak butuh dengan yang lainnya dia mu'rab. Wa in kana iftiqaruhu li'aridin, atau sekarang butuhnya karena ada faktor. Bukan butuhnya secara asli ya. Jadi yang mabni itu yang sejak awalnya, sejak aslinya butuh itu loh. Mafhum Rahman? Kalau dia itu perlunya, butuhnya itu karena faktor yang lain, maka dia tetap mu'rab. Ya kata beliau ini tuh. Wa in kana iftiqaruhu li'aridin, dan jika dia butuhnya itu karena arid, karena ada alasan atau karena faktor yang lain, fahuwa mu'rabun aidha, maka mu'rab juga. Berarti kesimpulannya yang mabni yang mana? Yang satu tadi itu. Sejak awalnya, sejak aslinya memang dia butuh. Misalu maka iftiqaruhu asliyan, contohnya yang butuhnya dia dan kalimat setelahnya itu asli sejak awal pada asalnya. Al ismul mausul, jelas. Ism mausul bisa enggak berdiri sendiri, Abdurrahman? Gak bisa. Ism mausul itu adalah isim yang memang dikenal apa? Dia butuh dua perkara, yaitu silah dan aitan itu. Nah, silah itu paling intian itu. Tapi di dalam silah atau bersama silah pasti ada ait nanti. Paham ya? Nah, al-jumlatul lati waqa'at ba'dal ism mausul silah. Kalimat yang datang setelah isim mausul silah. Nah, enggak bisa berdiri sendiri isim mausul. Fa huwa muftaqiratun ila silatihi. Maka isim mausul pasti butuh kepada silahnya. Wasilatuhu jumlah, sedangkan silahnya jumlah. Ya enggak, imma jumlah, imma syibhul jumlahan itu. Udah kita lewati semuanya ya. Walau qala Ibnu Malik au ghairuhu minal ulama, kalau seandainya Ibnu Malik dan yang lainnya dari kalangan ulama mengatakan al asmaul mausulah kulluha mabniyatun, cukup. Isim-isim mausul semuanya mabni. Enggak perlu panjang lebar, ini cukup sebenarnya. La kana audah, kata beliau, niscaya itulah yang audah, yang lebih jelas, lebih gamblang. Min an naqul, daripada kita mengatakan wa masyabahul harfa fi iftiqarin asliyin. Maksudnya daripada kita mengatakan bahwasanya dan isim yang serupa dan huruf pada apa? Pada dari barakallahu fik, pada perkara yaitu butuhnya sesuatu setelahnya secara asal. Paham belum? Jadi lebih baik ngomong isim mausul semuanya benih, dah cukup itu loh. Daripada harus ngomong panjang lebar, karena beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita lewati berkali-kali. Beliau tuh seringnya pengennya menempuh sesuatu yang mudah kalau masalah nahwu ini. Ya, enggak usah ribet, rumit, panjang lebar, takdir-takdir itu beliau seringnya beliau tidak menguatkan pendapat tersebut. Pengennya langsungan. Contohnya masalah mansubat, ya kan? Fi'lun mudhari'un mansubun bihatta, langsung itu. Wa illa kalau kita lihat rinciannya bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta, ya enggak? Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin pengennya ringkes, simple. Mansubun bi hatta, langsung itu. Bisa dipahami? Karena khilaf itu enggak sampai mengeluarkan dari syariat itu istilahnya ya. Jadi itu menkhilaf secara bahasa itu loh. Nah, antara mereka tidak berbahaya. Kita lihat, misalu maka iftiqaruhu aridhan. Sekarang contohnya yang butuhnya itu bukan karena aslinya, bukan karena pada asalnya, tapi karena ada faktor yang lain sehingga butuh. An-nakiratul mausufah bil jumlah. Ini isim nakirah yang disifati dengan jumlah. Isim nakirah yang disifati dengan apa? Dengan jumlah. Taqul marartu bi rajulin yashku alaman fi rijlih. Aku berjalan dengan seorang lelaki yang, lihat ini, yashku ini berarti apa? Sifat kan? Ya enggak? Karena yashku ini jumlah, ingat-ingat kaidahnya, al jumlah ba'da nakirah sifah, wal jumlah ba'dal ma'rifah hal. Sehingga yashku di sini dia jatuh setelah nakirah atau setelah ma'rifah itu, Abdurrahman? Nakirah sehingga sifat. Kaidah itu jangan sampai lupa. Kaidah dia. Nah, marartu bi rajulin yashku alaman fi rijlih. Aku berjalan dengan seorang lelaki yang dia mengadukan rasa sakit yang ada pada kakinya. Alaman sakit. Namanya yashku kan mengadu, melaporkan. Faham maksudnya? Syahidnya mana barakallahu fiik? Di situ butuh kalimat setelahnya karena apa?
Karena isim nakirah tersebut disifati dengan jumlah gitu loh. Bi rajulin yashku. Enggak mungkin yashku dia diam kok itu. Mungkin enggak? Enggak mungkin, pasti butuh setelahnya. Yashku mengadukan apa gitu loh. Melaporkan tentang apa? Mafhum Hasan? Bisa dimahami? Ya, jadi dia butuhnya bukan sejak asal ya, bukan pada asalnya dia butuh karena ada faktor yang lain, barulah dia membutuhkan kalimat setelahnya. Nah, coba kalau langsung marot bi rajulin, cukup nggak gitu sebenarnya? Cukup nggak? Marot bi rajulin, cukup. Marot bi rajulin cukup, cuman gara-gara dikasih yashku itu loh. Paham belum? Gara-gara dikasih lafaz yashku, akhirnya butuh kalimat setelahnya itu maksudnya. Yang mana yashku itu kan di situ jumlah. Fi mahalli apa? Jarrin sebagai apa? Sifat untuk rajul. Bisa dipahami enggak itu? Aslinya kalau antum ngomong marot bi rajulin cukup enggak? Cukup. Cuman gara-gara arid, gara-gara ada faktor yang lain yaitu yashku, akhirnya butuhlah kalimat setelahnya. Yashku apa? Yashku alaman fi rijlih. Bisa dipahami soal ini? Ewa. Fa anta turidu an tubayyin hal ar-rajul. Maka engkau ingin menjelaskan keadaan lelaki tersebut. Fala budda an taqul, maka harus engkau mengatakan yashku alaman fi rijlih. Dia mengadukan rasa sakit pada kakinya. Lakinna hadzal iftiqar aridun, penting ini. Akan tetapi kebutuhan ini arid, munculnya gara-gara ada faktor gitu loh. Belum, bukan pada asalnya. Nah, yang membenih kapan yang membenih barakallahu fiik? Yang membenih itu kalau memang pada asalnya, pada aslinya dia memang butuh, seperti isim mausul. Itu enggak mungkin sendirian. Paham belum? Tapi kalau ini rajulin ini kan aslinya butuh kalimat setelah karena ada yashku itu loh. Bisa dipahami enggak ini Abdurrahman? Rajulin ini asli marartu bi rajulin gitu cukup enggak aslinya? Cukup. Tapi gara-gara ada lafaz yashku yang itu dikenal dengan arid, faktor yang mengharuskan dia apa? Butuh kalimat setelahnya, akhirnya butuh. Kata beliau, walau aradta alla tubayyin, kalau seandainya kamu ingin untuk tidak menjelaskan, wa qulta, dan kau mengatakan marad bi rajulin lastaqamal kalam. Niscaya kalaupun antum mengatakan marad bi rajulin gitu saja, itu sudah sempurna ucapan, lurus ucapannya. Mafhum Hasan? Tapi kenapa kau butuh alaman fi rijlih? Karena gara-gara ada yashku di situ. Yang mana yashku itu kan mensifati apa? Isim nakirah yaitu rajul. Lah kok tahu kalau itu sifat? Kaidahnya jangan lupa. Ya, al jumlah ba'da nakirah sifat. Wal jumlah ba'da ma'rifah apa? Hal. Itu jangan sampai lupa. Faham belum? Sehingga nanti kalau antum i'rab enak. Oh, ini rajul nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Yashku berarti fi mahalli jarrin majrur, fi mahalli jarrin sifat atau untuk rajul, selesai. Paham? Nah, bukan hal itu ya. Kecuali kalau bir rajuli. Ada alnya baru hal nanti. Nah, berikutnya. Wa minal iftiqaril arid, dan termasuk contoh yang lain yaitu butuhnya karena ada faktor yang lain, bukan pada asalnya dia butuh, sehingga yang membenih itu yang pada asalnya dia butuh, bukan karena faktor yang lain itu yang membenih. Kalau dia itu butuh perlu kepada kalimat yang lain karena ada faktor yang lain, maka dia mu'rab. Rajul mu'rab enggak rajul ini? Mu'rab enggak? Mu'rab rajulin. Nah, tapi kan dia butuh pada kalimat setelahnya gara-gara apa? Ada yashku tadi itu yang dia sebagai sifat. Kita lihat contoh yang lain. Qaulu ta'ala fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai di dalam salat mereka. Nah, antum lihat situ. Fal jumlatul ula muftaqiratun ila tsaniyah. Kalimat yang pertama, paham ya? Itu membutuhkan kalimat yang kedua, yaitu apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa demikian? Karena enggak cukup kalau cuma fawailul musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Orang salat kok celaka? Yang mana yang celaka? Nah, sebutkan setelahnya itu. Sehingga membutuhkan kalimat setelahnya. Kalau itu butuhnya apa? Membutuhkannya sejak awalnya atau karena ada arid, enggak mungkin doa kecelakaan ini dibiarkan gitu aja. Yang celaka itu adalah orang-orang yang gitu. Paham? Orang-orang yang mereka lalai di dalam salat mereka. Itulah baru orang-orang yang mendapatkan doa kecelakaan itu. Bisa dipahami soalnya ya? Jadi dia butuh lafaz alladzina hum an salatihim sahun, itu kada ada arid. Kalau dibiarkan rusak maknanya gitu loh. Mafhum soalnya nih, Hasan? Mafhum Abdurrahman? Berikutnya antum lihat itu. Wa qawli ta'ala
La taqrabus salata wa antum sukara. Kalau antum cuma mengatakan la taqrabus salata, jangan kalian mendekati salat, dah berhenti itu. Sempurna enggak ucapannya Abdurrahman? Jangan kalian mendekati salat, dah berhenti itu. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Makanya ini namanya arid. Dia membutuhkan kalimat setelahnya untuk apa? Menyempurnakan makna. Apa itu wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Bisa dipahami Abdullah? Ayo kita lihat. Fal jumlatul ula muftaqiratun ila tsaniyah. Maka kalimat yang pertama membutuhkan kalimat yang kedua wa antum sukara. Karena kalau antum hilangkan kalimat yang kedua rusak maknanya. Masa mendekati salat enggak boleh kan itu. Yang enggak boleh itu kalau dalam keadaan mabuk. Bisa dipahami soalnya nih Abdurrahman? Ya na'am. Kadzalika aidan la budda an yakuna al-iftiqar ila jumlah, penting butuhnya itu pun isim dikatakan mabni karena butuh jumlah setelahnya. Sebagaimana huruf juga butuh kepada kalimat yang lain kan itu. Nah, sekarang contohnya yang dia itu iftiqar, butuhnya kepada apa? Kepada jumlah atau syibul jumlah itu memang harus. Tapi bagaimana kalau sekarang butuhnya kepada bukan jumlah? Kepada isim mufrad atau misalnya kita lihat. Kadzalika aidan la budda an yakuna al-iftiqar ila jumlatin wa syibha. Ini syarat yang kedua. Butuhnya tersebut kata beliau seperti itu pula harus dia itu butuhnya kepada jumlah atau syibul jumlah. Fa in kana al-iftiqaru ila mufradin, kalau seandainya dia butuhnya kepada mufrad bukan jumlah, lam takunil kalimatu mabniyatan, berarti kata tersebut tidak mabni. Disimak baik-baik ya. Kata tersebut tidak mabni kalau butuhnya kepada mufrad. Misal subhana. Subhana ini masuk terusnya. Enggak pernah antum subhanu wala subhani. Subhana butuhnya kepada mufrad. Subhanallahi, subhanalladzi. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Bukan ada jumlah ya. Masuknya sebagai apa ini? Sudah kita lihat berkali-kali. Esan, subhana ini masuk terus sebagai apa? Apa? Pernah subhanillah, subhanallah atau subhana? Subhana sebagai apa? Ingat enggak? Sebagai apa Abdurrahman? Lupa juga. Bagaimana Abdullah? Apa mutlak? Jangan lupa. Usabbihu subhana, nusabbihu subhana. Masuk terus ya sebagai maf'ul mutlak dia. Subhanallah. Aslinya sabbahtu subhana atau usabbihu subhana. Takdirnya disesuaikan. Ya, maf'ul mutlak dia. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Aidan itu maf'ul mutlak juga. Atau ya itu aidan. Paham ya? Itu enggak pernah aidun. Aidan terus. Subhana juga sama, subhanallah enggak pernah subhanallah wala subhanillah. Maf'ul mutlak ya. Nah, dengan fi'il yang dibuang. Na'am. Antum lihat situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Maksudnya syahid di sini subhanalladzi. Fahiya muftaqiratun ilal idhafah, maka dia butuh kepada penyandaran. Subhanalladzi li'annaha mudhafatun daiman, karena subhana ini mudhaf terus. Enggak bisa tidak mudhaf terus. Subhanallah itu enggak boleh. Subhanallah enggak boleh. Subhanallah, subhana. Mafhum? Nah, seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat. La ta'ti mufradatan, dia tidak akan bisa datang sendirian. Paham ya? Nam subhana ini tidak datang sendirian. Wa ma'a dzalik fa hiya mu'rabatun. Tapi kenapa kok mu'rab? Persamaan itu dia mu'rab. Kenapa? Li'anna iftiqaraha ila ghairi jumlah, la li jumlah. Karena butuhnya dia dengan kalimat setelahnya bukan kepada jumlah tapi kepada selain jumlah, kepada mufrad. Syaratnya isim itu dikatakan mabni kalau serupa dengan apa? Huruf. Dalam hal apa? Butuh jumlah kalimat setelahnya yang bentuknya jumlah. Paham belum? Membutuhkan apa? Kalimatnya setelahnya. Kalau yang setelahnya itu adalah cuman kata atau mufrad, maka belum dikatakan mabni. Bisa dipahami enggak ini? Jadi dia dikatakan mabni, isim itu serupa huruf kan mabni ya. Dari dalam hal apa? Dalam hal kebutuhan dia kepada kalimat setelahnya. Tapi yang dibutuhkan itu apa? Jumlah. Belum. Kalau dia walaupun butuh dengan kalimat setelahnya tapi kok ternyata bukan jumlah tapi mufrad, maka mu'rab seperti ini. Subhan. Paham ya? Nah, subhana ini mufrad.
Mudhafnya kepada apa? Sesuatu yang mufrad, bukan kepada jumlah. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Nah, subhana mabni atau mu'rab? Kalau mabni tanpa amil, ini dengan amil yang dibuang, berarti mu'rab. Usabbihu subhana. Paham ya? Ya cuman bacanya gitu terus. Aidan juga mu'rab. Karena dengan apa? Fi'il yang dibuang kan itu. Naam. Kita lihat sini. Fal asmaul mausulah idzan mabniyatun, maka ism mausul jika demikian mabni. Wa hunaka kalimatun tushbihul mausul min haitsu iftiqaruha ilal jumal. Di sana masih ada juga beberapa kata yang serupa dengan ism mausul dari sisi apa? Butuhnya dia kepada jumlah. Butuhnya dia kepada kalimat setelahnya. Misal haitsu. Haitsu. Fatakunu mabniyatan, maka dia mabni. Wa misal idz. Contoh yang lain adalah idz wa idza muftaqiratan ilal jumal. Kedua-duanya butuh kepada kalimat setelahnya. Fatakunan mabniyatain, maka dua-duanya menjadi mabni. Ma'annahu yumkin an naqul, bahwa bersamaan itu mungkin kita katakan idza kana dzarfan. Maksudnya idza ini kan ada idza dzarf yang maknanya dzarf juga ada. Mana dzarfun lima madha minaz zaman. Kalau idzan dzarfun minas lima istaqbala minaz zaman. Ya enggak? Nah, ya kan? Atau terbalik, kalau id itu kan ketika, kalau id kan apabila. Naam, jadi id ini dzarfun lima mana minaz zaman, id itu dzarfun lima istaqbala minaz zaman. Naam. Kadang seperti itu. Fasahihun anna al-'illata fi bina'iha al-iftiqar. Yang sahih bahwasanya alasan kenapa mabninya tersebut karena iftiqar itu yang sahih, karena butuh. Lakin idza kanat syartan fahiya tushbil harfa fil ma'na. Tapi kalau idza itu idza syartiyah, maka dia akan serupa huruf dalam hal apa? Makna saja. Asyabhul ma'nawi yang kita lewati. Paham ya? Nah, kalau dia yang dzaraf tadi itu, maka dia serupanya dalam hal iftiqar. Seperti itu. Tapi kalau dia syarat, maka dia serupanya dalam hal apa? Makna saja. Faladhi yaftaqir ila jumlatin ma'na ana iftiqarahu syadidun. Maka yang membutuhkan kepada kalimat setelahnya dalam hal makna, maka butuhnya dia itu sangat butuh. Misal alladhi yaftaqir ila darahim katsirah. Dipermisalkan seperti apa? Orang yang membutuhkan barakallahu fi kepada dirham yang sangat banyak. Bi khilafil ladzi yaftaqir ila mufrad. Berbeda dengan apa? Dengan sesuatu yang butuh pada mufrad. Butuh dengan apa? Mufrad. Fahada basit, maka ini ringan. Subhanallah, mufrad. Paham ya? Nah, tapi kalau yang butuh pada kalimat itu kan panjang. Falhasil, maka kesimpulannya, anal mu'allif rahimahullah ta'ala dzakara lana sittata abwabin mabniyatin illa mastasniya. Kesimpulannya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita 6 bab yang mabni, kecuali yang dikecualikan. Wa hadhil abwab hiya, bab-bab tersebut yaitu pertama awalan dhamair, jelas. Dhamair semua mabni, dhamir muttasil, munfasil, semuanya mabni. Wa hiya ma'khudatun min qaulil mu'allif, yang diambil dari ucapan mu'allif kasmai ji'tana, seperti dua isim ji'tana, tak di situ sama dhamir apa? Nar di situ. Tsaniyan, yang kedua asma'u syarat ma'ruf, isim syarat semuanya mabni. Ismu syaratin wa jazimin, itu. Nah, min qauli mata. Salisan asma'ul istifham min qaulihi mata. Karena mata juga istifham juga bisa kan, mata tadhab. Ya kan? Mata tadris, mata tasuman, itu. Rabi'an asma'ul isyarah. Yang keempat isim isyarah. Min qaulihi huna, isim isyarah. Ya kan? Huna isim isyarah. Khamisan, yang kelima asmaul af'al, isim fi'il madhi, isim fi'il amr, isim fi'il mudhari'. Min qaulihi wa kan niyabatun al-fi'li bila ta'assur, yang kita lewati kemarin ya. Ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', isim fi'il amr. Sadisan, yang keenam al-asma'ul mausulah min qawli wa kaftiqaran usila wa illatul bina' fiha musyabahatul harf. Sudah kita lewati semuanya. Sebab mabninya itu karena ada serupaan dengan apa? Huruf. Wa musyabahatul harfi anwa', dan keserupaan dengan huruf itu, isim serupaan huruf itu pada beberapa macam atau jenis. Pertama, asyabahul wad'i, sudah kita lewati, keserupaan dalam hal peletakan, sama-sama hurufnya jumlahnya sama. Wasyabhul ma'nawi, nah walaupun jumlah hurufnya beda tapi maknanya sama. Wasyabhul iftiqari, dan keserupaan yang berikutnya adalah keserupaan dalam hal iftiqari, butuh pada kalimat setelahnya. Wasyabhun niyabi,
Keserupaan yang berikutnya keserupaan dalam hal apa? Niyabi, itu menggantikan. Wa hadhihi anwa'us syabah, dan inilah macam-macam keserupaan allati dzakara Ibnu Malik rahimahullah, yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala. Wal afdal an naqul, ini penting ini. Yang afdal kita katakan inna illatal bina' hiya sama' 'anil Arab bi tatabbu'i lughatihim. Wa bihadza nastarih wa nurih. Masyaallah. Kata beliau, yang afdal biar enggak panjang lebar, biar enggak pusing, biar enggak mumet gitu. Nah, kita katakan sesungguhnya alasan mabninya kenapa? Karena sama' didengar dari orang Arab. Kemudian apa? Bitatabu'i lughatihim, dengan mengecek dan meneliti bahasa mereka, ketemulah kalau itu mabni itu. Simpel enggak ini aslinya? Kenapa mabni? Didengar dari orang Arab dah itu. Memang simpel, tapi kadang orang nanya, sebabnya kenapa itu? Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu sebabnya ya. Wa bihadza, dengan penjelasan ini nastarih, kita pun istirahat, wa nurih, dan apa? Membikin tenang. Paham ya seperti itu. Nah, bisa dipahami insyaallah ya? Ewa. Adapun yang mu'rab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi antum nanti nambah pantunnya itu wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Itu ya. Ya setorkan besok satu itu enggak apa-apa. Nah, kalaupun enggak satu ya sama yang sebelumnya itu. Maka niyabatun 'anil fi'li bila ta'atsurin, atau itu udah ikut yang sebelumnya aja karena udah mabni ya. Jadi diawali mu'rab itu. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Insyaallah itu aja ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.